Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasyakir dengan NPM 227533038 dari program studi manajemen informatika kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai dalam komunikasi data yang berjalan pada model oscillator. Terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan cara kerja protokol tersebut pada IP4 dan IP6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit dengan menampilkan identitas dan wajah mahasiswa. Oke, sebenarnya kita tampilkan identitas. Notepad, kita beri nama NPM-nya kedua 738 kelas 3B. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke sini ya. Nah, jadi protokol yang memungkinkan komunikasi antara layer 2 atau data link layer dan layer 3 network layer pada model oscillator adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, ARP digunakan untuk mengalirkan alamat MAC atau Media Access Control yang berada di layer 2 dengan alamat IP yang berada di layer 3. Dan ARP atau Address Resolution Protocol memiliki tujuan yang digunakan untuk menemukan alamat fisik dari MAC address dari suatu alamat IP dalam jaringan lokal. Untuk layer ARP bekerja pada layer 2 atau pada data link layer. Kemudian cara kerja dari ARP yaitu yang pertama, ketika suatu perangkat ingin mengirimkan paket ke alamat IP tujuan dalam jaringan lokal, namun hanya mengetahui alamat IP tersebut, perangkat tersebut akan menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC address yang sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian yang kedua, untuk perangkat pengiriman mengirimkan permintaan ARP atau ARP request ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Bertanya tentang alamat MAC address yang terkait dengan alamat IP yang dicari. Kemudian yang ketiga, perangkat yang memiliki alamat IP tersebut akan memproses dengan mengirimkan balasan ARP atau ARP replay yang berisi informasi alamat MAC-nya. Selanjutnya yang keempat, setelah menerima balasan ARP, perangkat pengirim dapat menyimpan pasangan alamat IP dan MAC tersebut di dalam tabel ARP cache yang untuk penggunaan selanjutnya. Oke, kita lihat di sini. Ini terdapat ARP request ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada ARP replay dan ada ARP role in remote communication.
Oke, selanjutnya kita ke IP 6. IP versi 6 Network Discovery, yaitu pada jaringan IP versi 6 ARP telah digantikan oleh Network Discovery Protocol atau NDP. NDP menyediakan fungsi yang lebih lengkap dan kompleks, termasuk penyelesaian alamat dan deteksi tetangga. Contoh dari NDP. NDP menggunakan pesan neighbor solicitation dan neighbor advertisement untuk mencapai tujuan serupa dengan ARP dalam IP versi 4. Jadi, sementara ARP digunakan dalam konteks IP versi 4, IP versi 6 menggunakan Network Discovery Protocol atau NDP sebagai penggantinya. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan untuk menentukan alamat fisik dari suatu alamat IP di jaringan lokal. Nah, jadi NDP itu untuk IP versi 6, sedangkan ARP itu untuk IP versi 4. Oke, selanjutnya di sini kita akan kembali ke ARP terlebih dahulu ya. Sini ada ARP overview. Di sini ada if your network is using the IP for communication protocol, the address resolution protocol or ARP is what you need to map ARP for address to MAC address. This topic explain how ARP works. Oke, di sini topik ini kita menjelaskan bagaimana ARP itu bekerja. Oke. Selanjutnya every IP device on Ethernet network has a unique Ethernet MAC address. When a device and the Ethernet layer to frame, it contains these two address. Nah, di sini artinya yaitu setiap perangkat IP di jaringan Ethernet memiliki alamat MAC Ethernet yang unik, yaitu yang berbeda-beda. Saat perangkat mengirimkan frame Ethernet pada layer 2, perangkat tersebut berisi dua alamat sebagai berikut. Yang pertama ada destination MAC address atau the Ethernet MAC address of the destination device on the same local network segment. If the destination host in another network, then the destination address in the frame would be that of the default gateway. Nah, yang pertama itu adalah MAC address tujuan. Alamat MAC Ethernet perangkat tujuan pada segmen jaringan lokal yang sama. Jika host tujuan berada di jaringan lain, maka alamat tujuan dalam frame adalah gateway default, yaitu router. Kemudian ada yang kedua ada source MAC address, the MAC address of the Ethernet NIC on the source host. Yang kedua ada alamat MAC address sumber, alamat MAC NIC Ethernet pada host sumber. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ya. Contoh dari 4 PC yang terhubung menggunakan satu switch, di mana di sini PC-nya memiliki IP yang pertama itu 192.168.1.5/24. Kemudian yang kedua ada 192.168.1.6/24. Kemudian yang ketiga ada IP-nya yaitu 192.168.1.8/24. Kemudian yang terakhir IP-nya yaitu 192.168.1.7/24. Nah, kemudian to send a packet to another host
on the same local IPv4 network, the host must know the IPv4 address and the MAC address of the destination device. Device destination IPv4 address are either known or resolved by device name. However, MAC address must be discovered. Oke, di sini untuk mengirim paket ke host lain, di jaringan IP versi 4 lokal yang sama, host harus mengetahui alamat IP4 dan alamat MAC perangkat tujuan. Alamat IP4 tujuan perangkat diketahui atau diselesaikan berdasarkan nama perangkat. Tapi alamat MAC harus ditemukan. Kemudian di sini device use address resolution protocol ARP to determine the destination MAC address of a local device when it know its IP4 address. Oke, di perangkat menggunakan address resolusi protokol ARP untuk menemukan alamat MAC tujuan perangkat lokal ketika mengetahui IP versi 4-nya. Kemudian di sini ada fungsi dari IP versi 4, yaitu yang pertama resolve IP versi 4 address to MAC address. Itu menyelesaikan alamat IP4 ke alamat MAC address-nya. Kemudian maintaining a table of IP4 to MAC address mapping. Mempertahankan tabel pemetaan alamat IP4 ke MAC address-nya. Kemudian ada ARP function. When a packet is sent to the data link layer to be encapsulated into the Internet frame, the device refers to a table is memory to find the MAC address that is mapped to the IP4 address. This table is stored temporarily in RAM memory and called the ARP table or the ARP cache. Oke, di sini ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link atau di layer yang kedua, untuk dienkapsulasi ke dalam frame Ethernet untuk ke layer yang ketiga, perangkat merujuk ke tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC address yang dipetekan ke alamat IP versi 4. Nah, tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut sebagai tabel ARP atau cache ARP. Kemudian the sending device will search is ARP table for a destination IP for address and corresponding MAC address. Nah, perangkat pengiriman akan mencari tabel ARP untuk alamat IP versi 4 tujuan dan alamat MAC address yang sesuai. Jika alamat IP versi 4 tujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IP4 sumber, perangkat akan mencapai tabel ARP untuk alamat IP tujuan. Dan jika alamat IP versi 4 berada di jaringan yang berbeda dari alamat IP versi 4 sumbernya, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IP versi 4 menjadi gateway default. Nah, oke. Dalam kedua kasus tersebut, in both cases, the search is for an IP for address and a corresponding MAC address to the device. Pencarian adalah alamat IP versi 4 dan alamat MAC address-nya yang sesuai dengan perangkat yang perangkat tersebut ya. Kemudian ini adalah contoh ARP
dengan MAC address-nya. Oke. Kita ulang sedikit. Nah, kita lihat di sini dari PC yang pertama itu dia akan mengirim ke alamat tujuannya, yaitu MAC address-nya yaitu 192.168.1.7. Oke, dia awalnya akan mengirim ke MAC address 192.168.1.7. Kemudian dari switch akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung dengannya. Nah, sampainya pada perangkat itu seperti di PC yang kedua dengan IP 192.168.1.6, dia tidak akan menerima karena itu bukan MAC address dia. Begitu juga dengan PC yang ketiga yaitu pada IP-nya 192.168.1.8, itu bukan merupakan MAC address tujuan dari PC yang pertama. Nah, sedangkan pada PC yang keempat itu dia diterima karena MAC address yang tujuannya merupakan IP dari PC yang keempat. Oke. Nah, kemudian jika dia sudah mencapai tujuan, maka informasi yang selanjutnya dia tidak akan menyebar lagi ke IP yang bukan MAC address yang bukan miliknya. Dia tidak akan datang lagi ke PC kedua atau PC ketiga, melainkan langsung ke PC yang keempat. Kemudian di sini ada ARP request ya. In this video, we're going to see PCA Ini adalah send an ARP request. penjelasan. Oke, bisa kita skip. Oke. Oke, kita langsung saja ke IP versi 6-nya. Nah, oke. IP versi 6 Neighbor Discovery Message. IP versi 6 Neighbor Discovery Protocol is sometimes referred to as ND or NDP. In this course, we will refer to as ND. ND provides anti-resolution, router discovery, and prediction service for IP versi 6 using ICMP version 6. ICMP version 6 ND use 5 ICMP version 6 message to from the service. Artinya di sini protokol Neighbor Discovery IP versi 6 terkadang disebut juga sebagai dengan ND atau NDP. Dalam kursus ini kita akan menyebutnya sebagai ND. Oke. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IP versi 6 menggunakan ICMP versi 6. Nah, menggunakan ICMP versi 6 menggunakan 5 pesan untuk melakukan layanan berikut. Yang pertama ada neighbor solicitation message atau pesan permintaan tetangga, kemudian neighbor advertisement message atau pesan iklan neighbor, kemudian router solicitation message atau pesan permintaan router, kemudian ada router
advertisement message, ada pesan iklan dari router. Kemudian ada redirection message, yaitu pesan pengalihan. Neighbor selection and neighbor advertisement message are used for device-to-device message such as address resolution, similar to ARP for SPM5. Device include both host computer and router. Pesan neighbor selection dan neighbor advertisement digunakan untuk pengiriman pesan antar perangkat seperti resolusi alamat, mirip seperti pada ARP untuk IP versi 4. Perangkat ini mencakup dari komputer dan router. Oke, ini adalah contoh gambar di mana antar pengguna mengirimkan pesan. Oke, ini dari PC 1 ke PC 2 langsung saja dia. Oke. Ya, selanjutnya ada IP versi 6 neighbor discovery address resolution. Much like ARP for or IP versi 4, IP versi 6 device use IP versi 6 ND to determine the MAC address of a device that has a known IP versi 6 address. Nah, sama seperti ARP untuk IP versi 4, perangkat IP versi 6 menggunakan ND IP versi 6 untuk menentukan alamat MAC address-nya yang memiliki alamat IP versi 6 yang diketahui. Kemudian ICMP versi 6 neighbor selection and neighbor advertisement message are used for the MAC address resolution. This is similar to ARP request and ARP replace used by ARP for IP versi 4. For example, assume PC1 wants to ping PC2 at the IP versi 6 address menggunakan 2001.2db8 CAD .2.211 to determine the MAC address for the known IP versi 6 address. PC1 sends an ICMP versi 6 neighbor selection message as illustration in the figure. Oke, ini pesan pada ICMP versi 6 neighbor selection dan neighbor advertisement digunakan untuk resolusi alamat MAC. Ini mirip dengan permintaan pada ARP dan balasan pada ARP yang digunakan oleh ARP untuk IP versi 4. Di sini contohnya kita asumsikan PC yang pertama ini ingin melakukan ping ke PC yang kedua. Oke, dengan alamat IP versi 6-nya yaitu 2001.2 db8.2a cad.2.1.2.2/64. Untuk menentukan alamat MAC-nya address untuk alamat IP versi 6 yang diketahui, PC1 akan mengirimkan pesan ICMP versi 6 neighbor selection seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nih, dia akan mengirimkan MAC address-nya ini untuk mengecek. Kemudian jika dia adalah MAC address-nya, maka dia akan mengirimkan kembali kepada PC1 dari PC2 ke PC1. Dan jika dia bukan MAC address-nya, maka dia tidak akan mengirimkan pesan kembali kepada PC1. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.